Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali melakukan aktivitas kita, yaitu belajar menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan dihitung sebagai amal ibadah kita oleh Allah, dan ilmu yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi sebelumnya Ibu Guru mau bertanya dulu, rukun iman itu ada berapa? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat adalah percaya kepada Rasul Allah. Yang kelima, percaya kepada hari akhir. Dan yang keenam yaitu percaya kepada qada dan qadar Allah. Nah, iman itu apa artinya? Jadi iman itu adalah kita percaya, kita harus yakin. Nah, kita harus percaya akan adanya Allah, akan adanya malaikat, akan adanya Rasul, akan adanya kitab-kitab Allah, akan adanya hari akhir, dan akan adanya qada dan qadar Allah. Yang kita bahas sekarang adalah beriman kepada Allah. Nah, jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita percaya dengan yakin bahwa Allah itu ada. Ada yang bagaimana? Ada wujudnya, dan Tuhan itu bersifat satu atau esa dan menciptakan alam semesta beserta isinya. Terus bagaimana cara kita membuktikan keimanan kita? Yaitu dengan mengakui kekuasaannya, mentaati perintahnya, dan menghindari larangannya. Dan kita beribadah hanya kepada Allah, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita, dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang kedua, beriman kepada Rasul Allah. Nah, jadi ini adalah rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul Allah, yaitu kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah mengutus manusia pilihan Rasul, yaitu untuk membimbing umat ke jalan yang benar, sebagai yang kita ketahui, yang kita teladani, umat manusia pilihan Allah yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa tujuannya diutus Rasul? Yaitu untuk menjadi teladan yang baik atau uswatun hasanah, dan untuk menyampaikan wahyu kepada kita sebagai umat manusia. Nah, berapa jumlahnya sekarang? Jumlah Rasul yang wajib kita ketahui adalah 25 Nabi dan Rasul, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang 25 ini adalah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu yang pasti atau yang wajib dimiliki oleh Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat patonah.
Apa itu sidik? Sidik itu artinya benar. Nah, jadi sifat Rasul itu adalah benar atau jujur. Yang kedua adalah amanah atau terpercaya. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Nah, kebalikannya ada juga sifat mustahilnya. Sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahilnya juga ada 4. Yang pertama kizib, yang kedua hianat, yang ketiga kitman, dan yang keempat adalah baladah. Selanjutnya, bagaimana cara kita beriman kepada Rasul atau mengimplementasikannya? Yaitu yang pertama, kita mengikuti dan meneladani akhlak Rasul, yaitu sifatnya. Sifatnya yang bagaimana? Sifatnya yang jujur, sifatnya yang amanah, dan sifatnya yang penyabar. Yang kedua, membenarkan semua ajaran yang disampaikan. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Dan yang keempat, rajin membaca dan mempelajari Al-Quran. Hikmah beriman kepada Rasul, yaitu meneguhkan keyakinan atas ajaran Allah, memiliki idola yang patut ditiru dalam berperilaku, dan mendapatkan petunjuk untuk selamat dunia dan akhirat. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya juga sebagai pondasi utama Islam yang menyatukan keyakinan hati, pengucapan lisan, dan perbuatan. Ini berarti meyakini Allah sebagai pencipta dan mengutus Rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus, yang diwujudkan dengan taat aturannya serta meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekarang begini, kenapa Allah itu tidak terlihat? Allah itu tidak ada wujudnya, tapi kenapa kita harus percaya? Karena Allah akan memberikan ridho dan rahmatnya kepada seseorang yang memiliki keimanan dan ketaatan. Beriman kepada Allah itu berawal dari ketaatan seorang hamba kepadanya, sehingga Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada hambanya yang taat. Percaya kepada Allah juga memberikan landasan hidup yang kokoh, ketenangan batin, serta harapan di saat yang sulit, karena yakin kepada pencipta yang maha pengasih dan penyayang akan menjamin kebutuhan kita sebagai manusia. Tuhan juga membimbing kita, memberikan kita kekuatan, serta menjadikan segala sesuatu itu indah memberikan sesuatu itu indah pada waktunya apabila kita berserah diri kepada Allah dan selalu memohon atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, di mana saja kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus tanamkan bahwa Allah itu selalu bersama kita. Allah itu selalu bersama kita untuk membimbing kita ke jalan dan ke arah yang baik, ke jalan dan ke arah yang benar. Jadi kita jangan sampai lupakan Allah itu tidak bersama kita, tapi kita tanamkan bahwa Allah itu selalu bersama kita. Untuk itu juga kita selalu berdoa, hanya meminta kepada Allah. Jangan sampai kita menduakan Allah. Jangan sampai kita hanya bergantung kepada manusia, tapi alangkah lebih baiknya kita bergantung kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita ingin capai, kita harus
meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih ragu akan adanya Allah, bukti yang nyata yang dapat kita lihat bahwa Allah itu ada adalah melihat ciptaannya. Ciptaannya yang mana? Melihat ciptaan alam semesta ini. Ada tumbuhan, ada hewan. Semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus kita yakini. Kita harus yakin akan adanya Allah. Begitu juga dengan kita harus percaya dengan Rasul Allah. Kenapa kita harus percaya? Karena Rasul itu adalah manusia pilihan dengan akhlak yang mulia yang menjadi teladan yang sempurna dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul itu diutus untuk membawa wahyu yang membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran serta memberikan kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia. Begitu juga mengapa kita perlu mengikuti ajaran para rasul. Nah, jadi hikmahnya adalah beriman kepada Rasul menjadikan seorang muslim lebih taat, sabar, berakhlak mulia, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengikuti teladan para rasul, terutama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup akan lebih terarah menuju ridho Allah dan kebahagiaan abadi di akhirat. Nah, jadi di setiap harinya kita jangan sampai lupa untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.